Halo semuanya, di sini saya Rengga Fali Nurul Ihsan dari Universitas Internasional Batam akan memaparkan materi tentang stop kekerasan seksual, melakukan edukasi pada penggunaan sosial media dalam menyebarkan info positif selama pandemi, dan pengajakan untuk sukseskan vaksinasi booster di tahun 2022. Sekarang yang pertama kita masuk ke stop kekerasan seksual. Hingga hari ini berita kekerasan seksual kerap muncul dalam pemberitaan baik mau melalui media konvensional maupun media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat dan pemerintah perlu segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual untuk kesadaran atas belum adanya hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual, dan juga menjadi pertimbangan ketika korban kekerasan seksual ingin bertindak atau melaporkan. Untuk faktor lainnya yaitu secara psikologis, korban kekerasan seksual memerlukan waktu dan keberanian untuk bersuara. Banyak kasus pelecehan yang dilakukan baik sama laki-laki sama perempuan, laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pelecehan seksual tidak memandang korban secara fisik, jenis kelamin, penampilan, keluargaan, dan lainnya. Maka dari itu perlu adanya penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Dalam RUU penghapusan kekerasan seksual, korban kekerasan seksual akan menerima penanganan, perlindungan, serta membantu pemulihan korban. Diatur juga mengenai pencegahan, tanggung jawab negara, dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali. Dengan demikian, marilah merubah pola pikir bersama bahwa kita sebagai warga negara Indonesia bergerak bersama menciptakan ruang yang aman dan terlindungi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, media memiliki peran yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19, baik antar satu daerah ke daerah lain maupun antar satu orang ke orang lain. Itu artinya peran media massa merupakan sesuatu hal yang vital dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau. Satu sisi positif jika digunakan dengan baik, dan di sisi yang lain bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoax. Media massa memiliki hal yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan seperti sebagaimana mestinya. Misalnya, informasi bahayanya terkena COVID-19, cara mengidentifikasi gejala COVID-19, cara menghindari terkena COVID-19 dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, dan bisa mengetahui berapa banyak orang yang sudah terkena COVID-19 di daerah masing-masing. Maka dari itu, yuk sama-sama kita semua gunakan sosial media sebagai hal positif, memberikan energi positif kepada orang lain agar kita semua bisa menghadapi wabah COVID-19 ini bersama-sama. Lalu selanjutnya yang terakhir, sukseskan program vaksinasi booster di tahun 2022. Nah, program vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster COVID-19 ini rencananya akan digelar pada 1 Januari 2022 kemarin. Dan program vaksinasi booster atau dosis ketiga ini ada yang gratis dan juga ada yang bayar. Seperti yang diberitakan oleh kompas.com pada 2 Desember 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan vaksin booster ditunjukkan untuk para lansia dan kelompok rentan. Pak Luhut mengatakan bahwa kebijakan di atas menjadi salah satu dari sejumlah langkah pemerintah untuk mengantisipasi dalam merespon merebaknya varian Omicron di sejumlah negara. Nah, dia juga menyampaikan masyarakat yang mendapat vaksin booster gratis ini diperkirakan ada 100 juta orang. Nah, maka dari itu, yuk kita bersama-sama kita sukseskan vaksin booster di tahun 2022 ini agar kondisi negara kita cinta ini semakin membaik.